Ya, Anda sedang menyaksikan Central Banking Special dan kali ini saya akan membahas mata uang kita yaitu rupiah. Dan saat ini saya telah berada di depan Museum Bank Indonesia dan nanti kita juga akan lihat nih seperti apa sih bentuk uang Indonesia zaman dulu. Yuk ikutin terus Central Banking Special kali ini. Ya, nah kali ini saya sudah berada di dalam Galeri Numismatik Museum Bank Indonesia. Di sini ada berbagai jenis mata uang ya. Kita lihat ini ada uang era kerajaan di Nusantara. Kita lihat nih ada mata uang gobok, dia berasal dari tembaga nih. Lalu ada mata uang Ma, dia berasal dari perak. Ini masih banyak lagi nih, masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha. Lalu kita lihat juga, ini ada uang era kolonial. Uang pertama yang diterbitkan oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat atau setelah kemerdekaan diberi nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Uang Republik Indonesia ini resmi diedarkan dan berlaku pada 30 Oktober 1946. Pada ori penerbitan pertama yang berlaku mulai 30 Oktober 1946 itu tercantum tanggal emisi 17 Oktober 1945. Ini menunjukkan cukup panjangnya proses yang harus ditempuh dalam mempersiapkan penerbitan ORI sebagai salah satu identitas negara. Nilai ORI melalui Undang-Undang tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan Rp10 ORI, sama dengan 5 gram emas murni. Nah, tapi pada saat itu peredaran ori belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena ada masalah perhubungan dan juga keamanan, mengingat Indonesia pada saat itu masih berada di bawah kedudukan Belanda. Ketika Indonesia awal merdeka kan menggunakan ori, uang Republik Indonesia sebagai mata uang pertama Indonesia. Nah itu baru persebarannya itu mengalami kendala karena pada masa itu kita masih diblokade oleh Jepang, masih di dalam struktur ekonomi kolonial walaupun kita baru proklamasi. Betul. Nah ketika kita mengeluarkan uang ori itu Belanda juga mengeluarkan uang nikah, jadi itu bersaing dan mereka tidak mau uang ori itu tersebar. Dan hal itu menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Bahkan, mulai tahun 1947, pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Namun selanjutnya, ORI dan berbagai macam ORIDA ternyata hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan uang rupiah Republik Indonesia Serikat. Karena di akhir tahun 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat sebagai hasil perjanjian konferensi meja bundar yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, tapi sejalan dengan masa pemerintahan Republik Indonesia yang singkat, masa edar uang RIS juga tidak lama, yaitu hingga 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Selanjutnya, di tahun 1951, dikeluarkanlah Undang-Undang Mata Uang 1951 untuk mengganti hukum mata uang Hindia atau Indische Muntwet 1912. Beberapa hal yang dinyatakan dalam Undang-Undang Mata Uang 1951 itu antara lain adalah satuan hitung dari uang di Indonesia adalah rupiah yang disingkat Rp dan terbagi menjadi 100 sen.
Selain itu, uang logam Indonesia yang merupakan alat pembayaran yang sah adalah dari nikel dalam pecahan 50 sen serta dari aluminium pecahan 25 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen. Dan untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin timbul pada suatu waktu, pemerintah dapat mengeluarkan kertas pecahan Rp1 dan Rp2,5. Nah, terus waktu itu siapa yang menerbitkan rupiah ya? Karena pada saat ini Bank Indonesia yang berwenang untuk menerbitkan rupiah belum ada tuh. Ya, Bank Indonesia ini baru resmi pada tahun 1953 setelah di Desember 1951 The Zaventem Bank ini dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951 yang berlaku pada 1 Juli 1953. Pada masa itu, penerbitan uang rupiah itu masih dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan dan juga oleh Bank Indonesia. Dengan pembagian uang pecahan Rp5 ke atas oleh Bank Indonesia dan Rp5 ke bawah oleh pemerintah. Nah, makanya ada sebutan uang pemerintah dan uang Bank Indonesia. Uang BI atau uang Bank Indonesia itu terbit tahun 1952 sebetulnya, tapi kemudian baru diedarkan tahun 1953 setelah memang udah berdiri lembaganya secara resmi. Nah, itu seri kebudayaan. Salah satu gambarnya adalah para pahlawan, ada Kartini, ada Diponegoro. Dan pemerintah, uang pemerintah waktu itu menerbitkan uang kertasnya adalah seri pemandangan 1, seri pemandangan 2 di periode 1951 dan 1953 emisinya. Nah, ada uang koin juga tentunya. Nama rupiah itu dari mana asalnya? Kita sebut rupiah gitu. Nah, rupiah itu sebetulnya sudah ada kata rupiah itu di uang koin tahun 1850. Terus kemudian di uang kertas lembaga, di kertas tembaga, yaitu di masa kolonial Belanda. Itu sudah ada kata rupiah tapi dalam bahasa Arab Pegon ya, Arab Melayu, dan juga ada tulisan Jawa juga ya. Tetapi kemudian di uang seri federal juga ada, di ori juga ada. Nah, tapi kemudian kata rupiah sebagai mata uang Indonesia itu baru diresmikan memang belakangan setelah Indonesia merdeka ya. Tepatnya memang setelah 1953 ke sini gitu ya. Nah, inilah yang kemudian rupiah itu berasal dari kata rupiah ya, rupiah kam kalau dalam bahasa Sanskerta artinya perak. Tapi ada juga yang mengatakan ini dari bahasa Mongolia ya, yaitu rupiah tanpa h, itu juga sama artinya perak. Nah, Mongol itu pernah menginvasi India, Pakistan. Nah, kemudian inilah hubungannya kenapa bahasa rupiah itu sama dengan bahasa Sanskerta dan dari India juga, yaitu rupiah kam atau rupiah atau rupe juga. Itu semua dan rupiah untuk Mongol, rupiah untuk India, rupiah kam atau rupiah dari Sanskerta itu semua artinya sama, adalah perak gitu. Artinya sama, perak, dan rupiah itu berasal dari bahasa Sanskerta pada umumnya orang memahaminya gitu. Baik Pak. Pak, lalu sebenarnya berapa lama sih Pak sampai akhirnya Bank Indonesia itu benar-benar menjadi penerbit, satu-satunya penerbit mata uang rupiah? Jadi setelah dinasionalisasi tahun 1953 itu kan kita masih menerbitkan uang bersama dengan pemerintah ya. Nah, baru kemudian tahun 1968 itu Bank Indonesia diberikan kewenangan satu-satunya lembaga tunggal yang menerbitkan uang gitu, mulai tahun 1968. Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional. Sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja, yaitu Bank Indonesia. Maka dimulailah perjalanan rupiah sebagai mata uang resmi Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia.
Nah, jadi begitulah tadi sejarah rupiah, mata uang resmi negara kita. Dan usai jeda kami akan kembali untuk membahas bagaimana sih menjaga kedaulatan rupiah hingga ke seluruh pelosok negeri. Dan kami akan membahasnya bersama Marlison Hakim, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Tetaplah bersama kami.